Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah taala kita akan mereview ya atau memurojaah lagi pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati di Ad-Darsul Awal sampai Ad-Darsul Tsalits. Di mana di sini udah mulai banyak yang pusing ya membedakan antara isim ma'rifat atau nakirah dan sebagainya. Sini insyaallah ana akan meringkas ya. Semoga antum setelah ini antum menjadi lebih paham dan dapat membedakan makna-maknanya ya. Nah, bismillah. Baik, kita mulai yang pertama. Di Ad-Darsul Awal kita itu belajar tentang isim isyarah. Di sini ana gabung dengan Ad-Darsul Tsalits yang ketiga. Kenapa? Karena masih satu makna. Sama-sama isim isyarah, kata petunjuk. Bedanya di mana? Antum perhatikan, hadza, dzalika. Dua-duanya isim isyarah, kata petunjuk. Artinya apa? Hadza, ini. Kalau dzalika artinya itu. Hada dipakai untuk apa? Untuk sesuatu yang dekat. Itu pakainya hada. Terus jenisnya laki-laki. Terus yang ketiga jenisnya juga dia harus tunggal, mufrad, satu gitu loh. Kalau untuk zalika artinya itu dalam bahasa Indonesia. Dia dipakai untuk apa? Sesuatu yang jauh. Kemudian jenisnya laki-laki. Terus yang ketiga jenisnya juga dia tunggal. Di sini ana berikan contoh. Hada baitun wa dzalika masjidun. Ana gabung antara hada dan dzalika karena masih satu makna, isim isyarah. Hada artinya ini, baitun rumah. Ini adalah sebuah rumah. Wa dan dzalika dan itu masjidun, itu adalah sebuah masjid. Jadi rumah ini dekat dan masjid itu jauh. Terus contoh yang kedua, hada mudarrisun wa dzalika mudirun. Ini adalah seorang guru, guru laki-laki di sini. Mudarrisun itu guru laki-laki. Wa dzalika mudirun dan itu adalah seorang kepala sekolah. Baik, kita lihat di sini. Baitun. Hada baitun, ini rumah. Berarti dia dekat karena di sini ini. Terus baitun, dia itu jenisnya laki-laki, enggak ada tamar butoh belakangnya. Tunggal, baitun satu. Kemudian yang dzalika, antum lihat di sini, masjidun. Masjidun dzalika berarti dia nunjuk itu, berarti jauh, gak mungkin itu tuh di sini. Kalau di sini pasti dia katakan ini, makanya dikatakan jauh. Itu dia nunjuk ke sana, masjid, dia jauh. Terus dzalika dipakai untuk yang jenisnya laki-laki, masjidun, gak ada tamar butoh, maka betul. Terus yang ketiga, dia jenisnya tunggal, masjidun itu adalah sebuah masjid, satu masjid. Berarti syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi kalau antum mau tulis dzalika itu adalah sebuah masjid, antum bisa pakai ini. Dzalika masjidun. Itu adalah sebuah masjid. Ataupun juga ini adalah masjid dan bait itu ghairul aqil, dia enggak berakal ya, nama benda. Jadi hada dan dzalika itu bisa dipakai ke benda mati. Di sini Anda berikan contoh yang kedua dipakai untuk yang akil, yang berakal. Contoh, mudarris. Mudarris itu seorang guru. Seorang guru itu berakal. Mudir, seorang kepala sekolah juga berakal. Jadi hada dan dzalika bisa dipakai untuk yang benda mati ataupun yang berakal. Itu penggunaan antara hada dan dzalika. Baik. Setelah antum sudah tahu arti penggunaan hada dan dzalika, sekarang kita masuk ke
pelajaran berikutnya kita mengulang lagi ya pelajaran yang telah lalu. Apa itu isim ma'rifat dan isim nakiroh? Apa itu isim ma'rifat? Gampangannya ya, ana berikan yang logis, yang simple. Kalau isim ma'rifat itu adalah isim, ini isim ya, ini isim masjid, baitun, ini semua ini isim. Maksudnya isim itu apa? Kata benda. Yang apa? Ada alif lam. Itu namanya ma'rifat. Antum jangan lupa. Jadi kalau ada kata benda yang dikasih alif dan lam, maka dia disebut isim ma'rifat. Artinya nanti berbeda. Walaupun nanti setelah antum sudah jauh belajar, itu nanti ada isim yang gak ada alif lam, tapi disebut isim ma'rifat. Tapi itu masih jauh. Antum belajar yang masih dasar dulu. Pokoknya antum pahami, kalau gak ada alif lam, maka dia adalah isim ma'rifat. Gampangannya begitu. Tayyib. Sekarang kita lihat contoh. Di sini isim ma'rifat, antum perhatikan al-baitu. Ada alif lam ya. Maknanya bisa antum artikan ini atau itu ya. Kalau ada al, itu kita mengartikannya boleh pakai ini ataupun itu, terserah. Al-baitu, ini atau itu adalah sebuah rumah. Tapi kalau nakiro, baitun, itu enggak pakai ini atau itu. Tapi rumah saja. Bedanya di sini di mana? Kalau al-baitu itu di sini adalah maknanya khusus. Kalau yang ini maknanya umum. Maksudnya apa? Kalau sebuah isim antum kasih alif dan lam, maka isim itu jadi khusus. Contoh, yang ana pegang, qolamun. Ini kan qolamun. Kalau ana megang begini, qolamun, berarti khusus kolam ini. Berarti antum nulisnya begini. Al-qolamu. Ini adalah sebuah bolpen. Karena khusus ini. Tapi kalau anak katakan bolpen, berarti antum tulisnya cuman qolamun. Bolpen. Bolpen yang mana? Yang mana saja. Umum. Ingat, umum. Kalau nggak ada alif lam, maknanya umum. Rumah mana saja. Mau rumah yang di Jakarta, di Surabaya, di mana saja. Pokoknya yang namanya rumah ya rumah. Tapi kalau antum kasih alif dan lam, maknanya jadi khusus. Antum harus menunjuk. Bisa jadi antum menunjuk ini, atau antum menunjuk ke sana. Jadi harus menunjuk sesuatu. Itu fungsinya di sini alif lam. Untuk mengkhususkan. Jadi bendanya itu jadi khusus. Bedanya di mana dengan yang ini? Nah, sekarang kalau antum sudah mulai paham di sini, tadi kalau nggak ada alif lam, maknanya umum. Antum perhatikan ke sini. Kita balik lagi ke sini. Di sini nggak ada alif lam. Baitun, masjidun nggak ada alif lam nggak? Nggak ada. Mudarisun ada nggak? Nggak. Mudir ada nggak? Nggak ada. Berarti maknanya umum. Tapi kok kenapa tadi kita mengatakan ini? Karena di sini ada dzalika isim isyarah. Hada isim isyarah. Itu fungsinya isim isyarah. Jadi di sini yang tadinya umum baitun isim nakiro ya, yang enggak ada alif lam ya. Karena antum kasih hada, jadi maknanya sama seperti al baitu. Ini atau juga bisa jadi artinya misal ya, antum katakan dzalika baitun sama dengan tulisan al baitu. Maksudnya itu. Jadi antum gak usah bingung. Kalau ada bahasa Indonesia misalkan, antum pengen nulis ini adalah sebuah rumah. Ini adalah sebuah rumah. Antum pakai yang mana? Antum bisa pakai ini. Hada baitun. Ini adalah sebuah rumah.
Kalau al-baitu ini, atau juga antum bisa pakai gini, al-baitu. Ini adalah sebuah rumah. Boleh dua-duanya. Tapi bagaimana nanti kita tahu kapan ini al-baitu artinya ini atau itu? Tergantung nanti konteks kalimat. Antum nanti akan tahu di situ. Oh, ini lagi nunjuk yang di sini, berarti maknanya adalah yang di sini. Tapi kalau dia nunjuknya ke sana, berarti maknanya adalah itu. Jadi nggak usah bingung ya, penggunaan hada di sini dengan yang pakai alif lam. Dua-duanya maknanya sama. Kalau alif lam, isim ma'rifat di sini, agar bendanya itu jadi khusus, tertentu. Makanya dikasih artinya ini atau itu. Kalau di sini adalah isim nakiroh, dikasih isim isyarah, kata petunjuk di sini, agar benda yang tadinya umum, ini kan nakiroh ya, nggak ada alif lam ya, tanwin, yang tadinya bendanya umum jadi khusus. Makanya antum gunakan isim isyarah di situ. Boleh juga antum gunakan isim ma'rifat, sama saja. Taib. Setelah kita mulai paham di sini penggunaan antara isim ma'rifat dengan isim isyarah di sini, kita masuk ke pelajaran yang kemarin yang banyak kita bingung di situ ya. Contoh ya di sini. Oh ya, satu lagi terlewat. Kalau untuk isim ma'rifat, antum nggak boleh ditanwin. Ingat, kalau ada isim yang depannya alif dan lam, maka hukumnya haram antum tanwin. Harus nggak boleh ditanwin. Ini dhammah saja. Bisa jadi nanti kasroh, bisa jadi nanti fathah. Itu nanti pada pertemuan berikutnya. Kalau kita sudah sampai ke pembahasannya. Kalau intinya di sini yang antum harus pahami, kalau ada isim ma'rifat, dia nggak boleh ditanwin. Itu kuncinya di situ. Terus kedua, kalau isim dia nakiroh yang nggak ada alif lamnya dicoret, nggak ada kan? Ini ada, ini nggak ada. Maka dia wajib ditanwin secara umum ya. Dia wajib ditanwin, walaupun nanti ada isim tertentu yang nggak boleh ditanwin, tapi itu sedikit. Secara umum dia wajib ditanwin, gitu aja, simpelnya begitu. Taib. Antum lihat contoh di bawah. Al-masjidu isim apa? Isim ma'rifat. Taunya dari mana? Itu ada alif lam. Nih. Isim ma'rifat syaratnya ada alif lam. Oh iya, ada alif lam. Terus yang kedua apa? Dia nggak boleh ditanwin. Oh iya, dhammah doang. Berarti dia isim ma'rifat. Berarti artinya apa? Antum lihat di sini. Oh, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Berarti kalau di sini, mau pakai ini saja. Berarti ini adalah masjid. Awalnya kan begitu. Kalau dia berdiri sendiri nih. Karena di sini ada satu lagi. Di sini kabirun. Ini isim apa? Nakiroh. Taunya dari mana? Gak ada alif lam. Tuh dicoret. Ini gak ada. Terus yang kedua, dia tanwin. Oh iya, tanwin juga. Asalnya begini, asalnya ya, kalau kita terjemahkan perkata al-masjidu ini adalah masjid, kabirun besar. Karena ini digabung jadi satu kata, kalau antum katakan ini adalah masjid besar, kurang enak. Makanya antum katakan masjid ini adalah besar. Boleh sih antum katakan ini adalah masjid besar, tapi gampangannya masjid ini adalah besar. Kita pakai terjemahan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu saja. Jadi antum gak usah bingung antara masjid ini besar atau ini adalah masjid, itu sama saja.
Antum perhatikan di sini. Seumpama ana pengen pakai isim isyarah, boleh nggak? Boleh. Cuman nanti kalau antum tulisnya seperti ini artinya berbeda. Hada masjidun kabirun. Ini adalah sebuah masjid yang besar. Kalau antum nulisnya begini, masjid ini adalah besar. Bedanya di mana? Antum perhatikan di harokat ini. Kalau ada perintah, perintahnya bilangnya begini. Ini adalah masjid dan itu adalah rumah. Berarti antum pakainya ini. Hada masjidun wa dzalika baitun. Kalau perintahnya ini adalah masjid dan itu adalah rumah. Tapi kalau perintahnya dalam bahasa Indonesia ya, Anda bilang dalam bahasa Indonesia, misal masjid ini besar atau masjid ini adalah besar, sama saja. Al-masjidu kabirun. Masjid ini besar. Misalkan ada perintah gini, masjid ini besar. Antum cukup tulis segini aja. Al-masjidu kabirun. Masjid ini besar. Atau ana berikan contoh yang lain, misalkan penggunaan hadza ya, misal ya, ini adalah kucing dan itu adalah anjing misalkan. Ini adalah kucing dan itu adalah guguk di sini ya. Bagaimana nulis bahasa Arabnya bagaimana? Ini adalah kucing dan itu adalah guguk. Misalkan di sini. Hada qittun wa dzalika kalbun. Ini adalah seekor kucing dan itu adalah seekor guguk atau anjing. Nulisnya begitu. Itu kalau misalkan antum artikan dalam bahasa Indonesianya ini adalah kucing dan itu adalah guguk. Tapi kalau misal ininya berbeda, perintahnya berbeda, misal rumah, kita pakai yang gampang aja, mufradat yang sering keluar. Rumah itu atau rumah ini sama aja ya. Rumah ini dekat. Dan masjid itu jauh. Di sini boleh antum katakan dikasih adalah ataupun enggak, boleh ya. Bagaimana nih kalau ada soal seperti ini dalam bahasa Indonesia ya? Rumah ini dekat dan masjid itu jauh. Bagaimana kita nulis pakai bahasa Arab?
Kalau ada perintah seperti ini, rumah ini dekat dan masjid itu jauh. Antum gak usah bingung ini loh. Ini itu, ingat, lihat di sini. Isim ma'rifat. Artinya apa? Bisa jadi ini, bisa jadi itu. Dua-duanya sama pakai alif lam. Diartikannya berbeda. Yang pertama ini karena qorib, kan dekat, ini. Al baitu qoribun, rumah ini dekat. Wa dan masjid, al masjidu, masjid itu, al masjidu dan masjid itu jauh, ba'idun. Gitu saja. Jadi nggak usah bingung ya. Antum perhatikan di sini. Jadi jangan pusing di kata-kata ini nih, antara ini dan itu. Ini penggunaan isim isyarah yang di sini ya, dan juga isim nakirah dan isim ma'rifat. Jadi yang antum harus ingat lagi, ana ulangi sekali lagi, kalau isim ma'rifat dia nggak boleh ditanwin, haram. Kalau ada alif lam, nggak boleh ditanwin, haram hukumnya. Tapi kalau isim nakirah yang nggak ada alif lam, ini nakirah. Taunya dari mana? Gampang, gak ada alif lam. Tuh. Maka dia wajib ditanwin. Kitun, tuh. Kalbun, qoribun, ba'idun, masjidun, mudirun, run gitu. Tanwin dia. Kenapa? Gak ada alif lam. Tapi kalau ada alif lam, maka dia gak boleh. Al baitu, al masjidu. Terus di sini sama juga al baitu lagi. Kurang lebih seperti ini apa yang ana sampaikan ya. Semoga antum nggak terlalu pusing menggunakan kalau ada perintah bahasa Indonesia terus diterjemahkan ke bahasa Arab. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalau misalkan ada apa yang antum masih kurang pahami, tafadhol antum bisa langsung tanyakan. Insyaallah kalau ana tahu jawabannya, ana akan sampaikan ke antum. Kalau anda nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Nah, semoga sedikit yang bisa anda sampaikan bisa bermanfaat pada antum, dan antum tetap istiqomah dalam belajar bahasa Arab ini. Jangan pernah putus asa ya, karena kama qala Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, al-lughatul arabiyyah sha'bun fi awalihi wa sahlun fi akhirih. Yakinin aja. Beliau katakan bahwasanya bahasa Arab itu so'b. Jadi awalnya itu so'b, susah, itu pasti. Beliau seorang syekh ulama dari Madinah, asli, maksudnya dia orang Arab gitu loh. Dia katakan bahasa Arab itu awalnya saja susah dan akhirnya mudah. Beliau perumpamaan itu seperti sebuah rumah yang pintunya terbuat dari besi. Bagaimana kita membuka besi itu? Sangat susah. Bangunannya dari rotan. Setelah terbuka itu besi, sangat mudah karena dalamnya rotan. Kita udah mencoba membuka besi yang kerasnya kayak apa. Setelah besi terbuka, bagaimana untuk membuka rotan? Tentu sangat mudah. Maksudnya seperti itu. Jadi antum jangan pernah putus asa. Walaupun antum sibuk, sudah mungkin ada yang mengatakan, oh kan anak udah tua. Para ulama itu menuntut ilmu sampai beliau mati. Bahkan Imam Ahmad dikatakan, kapan kau akan berhenti menuntut ilmu? Sampai saya mati. Apalagi kita. Jangan sampai nanti kita ditanya oleh Allah tentang umurmu, untuk apa engkau habiskan. Jangan sampai kita sia-siakan hidup ini ya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Jalla wa Ala sampai kita bisa menyelesaikan kitab ini dan kita bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar, dan kita bisa membaca kitab para ulama. Nah, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.